Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 14 akan menyampaikan materi perdagangan internasional dalam perspektif ekonomi Islam. Anggota kami yaitu saya sendiri, Firau Aurelisia, dan teman saya, Wilani Febiana Sari. Yang pertama adalah pengertian perdagangan internasional. Apa sih perdagangan internasional itu? Definisi perdagangan internasional secara etimologis. Perdagangan adalah segala bentuk kegiatan menjual dan membeli barang atau jasa di suatu tempat yang terjadi keseimbangan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran pada satu titik yang bisa dikenal dengan nama titik equilibrium. Sedangkan internasional berarti dunia yang luas dan global, bukan parsial atau satu kawasan tertentu. Maka, perdagangan internasional dapat diartikan sejumlah transaksi perdagangan jual beli di antara pembeli dan penjual yang dalam hal ini suatu negara dengan negara lain yang berbentuk ekspor dan impor pada suatu pasar dan mencapai keuntungan yang maksimal bagi kedua belah pihak. Selanjutnya adalah manfaat perdagangan internasional. Pertama, manfaat perdagangan internasional bagi satu negara antara lain memenuhi kebutuhan barang yang tidak dapat diproduksi dalam negara tersebut. Yang kedua, menerima devisa dari bea impor dan ekspor barang. Yang ketiga, terjadi alih teknologi yang saling menguntungkan. Keempat, memperluas pasar bagi barang-barang hasil produksi dalam negeri. Kelima, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Keenam, mempererat hubungan persahabatan antar negara. Nah, selain ada manfaat, pastinya ada hambatan dalam perdagangan internasional tersebut, yaitu kebijakan proteksi. Kebijakan proteksi adalah tindakan pemerintah yang membatasi masuknya barang impor ke dalam negeri. Yang kedua adalah penetapan tarif impor. Penetapan tarif impor adalah pembebanan bea masuk terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Ketiga adalah penetapan kuota. Kuota adalah pembatasan jumlah barang impor yang masuk ke dalam negeri. Keempat adalah politik dumping. Politik dumping adalah pemberlakuan harga jual lebih murah di pasar negara importir dibandingkan negara eksportir. Yang kelima yaitu pemberian subsidi. Subsidi adalah pemberian dana dan fasilitas dari pemerintah kepada produsen dalam negeri. Nah, yang selanjutnya adalah alasan negara-negara melakukan hubungan dengan negara lain. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Ketiga, yaitu adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Nah, perdagangan internasional merupakan transaksi yang saling menguntungkan atau disebut win-win deal karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, perdagangan internasional menyangkut dua transaksi ketika dua negara saling melakukan ekspor dan impor yang saling menguntungkan. Kedua, perdagangan internasional memberikan keanekaragaman barang dan jasa. Ketiga, perdagangan internasional dapat mendatangkan efisiensi. Nah, yang selanjutnya adalah konsep ekonomi modern tentang international trade atau perdagangan internasional. Pertama, konsep spesialisasi. Kedua, prinsip keunggulan komparatif. Nah, yang selanjutnya adalah problematika perdagangan internasional. Perdagangan internasional berbeda dengan perdagangan domestik. Perdagangan domestik yang berlangsung dalam sebuah negara hampir tidak memiliki hambatan apapun. Hal ini berbeda loh dengan perdagangan internasional. Paling tidak, ada dua hambatan yang besar yang menyebabkan perdagangan internasional tidak dapat berlangsung dengan lancar, yaitu yang pertama adalah proteksionisme, yang kedua adalah exchange rate. Nah, yang selanjutnya, perdagangan internasional mengikuti politik luar negeri. Berdasarkan pada pandangan politik luar negeri itulah, maka status pedagang dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu pedagang yang berstatus sebagai warga negara. Kedua adalah pedagang dari negara harbi hukman. Yang ketiga adalah pedagang dari negara harbi hukman yang terkait dengan perjanjian. Yang keempat yaitu pedagang dari negara harbi fi'lan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilani Febiana Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan tarif atau bea cukai. Dalam perdagangan internasional, Islam telah memberikan ketentuan terhadap penetapan tarif, baik untuk ekspor maupun impor, yang biasa dikenal dengan bea cukai. Menurut hukum Islam, bea cukai haram diambil untuk pedagang warga negara
terhadap komoditi apapun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memungut bea cukai. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, Al-Hakim. Sesungguhnya orang yang memungut bea cukai itu berada dalam neraka. Rasulullah berkata, yakni Al-Ashir. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Selanjutnya ada ketentuan sistem kurs untuk setiap negara yang mengeluarkannya. Dengan adanya perbedaan mata uang tersebut, menurut teori ada 3 kemungkinan sistem kurs yang dapat dilakukan. Yang pertama, ada sistem kurs tetap, ada sistem kurs mengambang tak terkendali. Yang ketiga, ada sistem kurs mengambang bebas. Dari 3 sistem kurs tersebut, ternyata Islam telah memiliki ketentuan berbeda dari ketiganya. Sistem kurs dalam Islam sepintas hampir mirip dengan sistem kurs mengambang batas, karena Islam memberikan kebebasan memilih kebebasan penuh bagi rakyat untuk melakukan transaksi berbagai valuta asing secara bebas. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dalam hal ini adalah kekayaan sumber-sumber alam yang dimiliki oleh negara-negara Islam, terutama sumber energi seperti minyak dan gas. Namun di samping kelebihan itu, juga ada titik kelemahan, yaitu ketidakseimbangan tingkat perekonomian di antara negara-negara Islam. Apabila seluruh aturan hukum yang ditetapkan oleh ajaran Islam ini diterapkan dalam metode perdagangan internasional, maka akan memberikan implikasi positif dalam perekonomian. Implikasi positif tersebut diantaranya, yang pertama, resiko nilai tukar akan terhapus secara total. Yang kedua, meningkatkan perdagangan dan kesejahteraan. Yang ketiga, menghapus spekulasi dan arbitrase antara mata uang. Yang keempat, mendorong efisiensi, tidak ada lagi kebutuhan terhadap pasar valuta asing.